Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gon Christian Pangaribuan dengan NPM 257824040. Jadi di sini saya ingin melakukan lagi paket tracer basic device configuration. Oke. Untuk pertama di sini ada topologinya, lalu ada tabel addressnya yang akan kita lengkapi, lalu ada objektif dan skenario-nya. Oke. Di sini kita harus yang pertama akan mengkonfigurasi si router college-nya. Lalu yang kedua kita akan mengkonfigurasi switch untuk kelas B-nya. Lalu selanjutnya kita konfigurasi di tiap PC-nya dan kita menguji koneksi IPv4 dan IPv6-nya. Nah, untuk catatan nanti untuk switch-nya kita tidak bisa melakukan ping karena dia menggunakan IPv6 dan plan satunya tidak dikonfigurasi IPv6. Oke, selanjutnya kita akan melakukan melengkapi tabel address-nya. Jadi untuk kelas B itu kita melakukan IP 172.14.10.35. Oke, dan gateway jaringan itu dia adalah interface routernya 172.14.10.1. Jadi dia memakai default gateway-nya menjadi 172.14.10.1. Oke, itu untuk si IP kelas B-nya, teman-teman. Selanjutnya kita melengkapi si IP student satunya atau di PC 1. Nah, kalau IP untuk student 1 ini dia menggunakan IP 172.14.5.50. Gateway-nya dia berada di 172.14.5.1. Lalu untuk student 2 dia di IP 172.14.5.60 dan gateway-nya yaitu 172.14.5.1. Oke, selanjutnya ada sisa student 3 dan student 4. Di PC student 3 kita menggunakan IP address 172.14.10.50. Oke. Dan gateway-nya 172.14.10.1. Lalu di student 4-nya kita memakai IP address 172.14.10.60 dan default gateway-nya 172.14.10.1. Oke. Jadi kita itu untuk melengkapi si tabel address yang kosong itu kayak default gateway-nya. Lalu selanjutnya kita melakukan lanjut ke konfigurasi router college, teman-teman. Jadi kita masuk ke router college, lalu kita Oke. Lalu kita masuk ke CLI konfigurasinya. Di sini kita masuk ke konfigurasi, teman-teman. Oke. Jadi kita start dulu dengan enable. Lalu kita masuk ke mode konfigurasi terminal exit mode. Itu configure terminal. Nah, oke. Lalu di sini kita disuruh mengubah hostname-nya, teman-teman. Jadi di sini kita ubah hostname-nya. Sebentar. Kita ubah hostname menjadi college ya, teman-teman. Hostname college. Oke. Selanjutnya di sini sudah mengganti namanya dari router menjadi college. Oke. Lalu kita melakukan mengenable passwordnya, memberikan password itu dengan perintah enable secret class ya, secret class ya, untuk passwordnya class. Lalu selanjutnya kita memberikan
password lagi, yaitu untuk konsolnya menggunakan konfigurasi line konsol 0. Lalu kita kasih passwordnya lah, passwordnya Cisco. Lalu kita login, lalu exit. Oke. Selanjutnya kita berikan password telnetnya teman-teman, yaitu dengan line VT 04. Lalu kita kasih passwordnya untuk telnet Cisco juga, Cisco. Kita enter, lalu kita login, exit ya. Lalu jangan lupa kita melakukan di skenario ini kita disuruh menginskripsi passwordnya, yaitu dengan service password encryption. Oke. Lalu kita pasang berikan banner atau sebuah kayak pesan teks dengan banner mode. Nah, di sini kita berikan bannernya apa ya? Unauthorized access prohibited. Oke. Unauthorized access prohibited. Oke. Kita enter, kita sudah memberikan pesan peringatan untuk banner mode-nya. Oke, lalu kita di router ini masih di router kita lakukan konfigurasi untuk memberikan interface gigabit Ethernet untuk 0/0 dulu ya teman-teman. Kita kasih interface-nya gigabit Ethernet 0/0. Oke. Sudah masuk ke modenya. Lalu kita beri deskripsi dulu ya teman-teman. Di sini kita diperintahkan memberi deskripsinya, yaitu dengan description LAN kelas apa ya? Kelas A. Oke. Nah, oke, lalu kita FTP4-nya kita kasih IP address-nya, yaitu tadi yang saya sebutkan 172.168 172.14.5.1. Lalu subnet max-nya 255.0 ya. Oke, lalu untuk IPv6-nya kita kasih IPv6 address, yaitu 2001 DB8 ya, DB8 DB8 cafe 1/64. Oke, kita enter. Lalu kita kasih IPv6 yang link lokalnya teman-teman ya, yaitu IPv6 address FE80 1 ya, 1. Lalu berikan ini bawah untuk link lokal. Oke. Jangan lupa kita mengaktifkannya agar di assessment-nya muncul juga. Kalau nggak kita aktifkan, itu dengan no shutdown. Oke, kita enter, lalu kita exit. Selanjutnya kita konfigurasi lagi masih di ini, yaitu gigabit Ethernet 0/1, yaitu interface G0/1.
Oke, kita kasih description-nya. Description LAN kelas B. Oke, lalu kita berikan IP address-nya, yaitu untuk IPv4 nya ya dulu. IP address-nya 172.168.10.1. Lalu subnet max-nya 255.0. Lalu kita kasih untuk IPv6-nya, IPv6 address, yaitu 2001 DB8 kok nggak angkat ya, DB8. Oke. Lalu cafe 2 1/64 ya, 64. Kita enter. Lalu kita untuk link lokalnya ya, IPv6 address FE80 2 ya, 2. Lalu kita kasih untuk link lokal, kita enter. Lah, invalid. Oh, salah, kurang IPv6. Oke, coba kita enter. Sudah. Lalu kita aktifkan ya, jangan lupa no shutdown. Oke, lalu kita exit. Nah, masih di router. Habis itu kita disuruh melakukan untuk mengaktifkan IPv6 routingnya, yaitu dengan karena ini sering lupa, jadi kita lakukan IPv6 unicast routing. Kita enter, lalu kita end. Lalu kita simpan konfigurasinya ke NVRAM agar tidak hilang, yaitu dengan copy running config lalu startup config. Oke, sudah oke, berhasil. Oke. Selanjutnya kita ke suite, yaitu di kelas B. Oke, ke kelas B, lalu klik CLI, enter. Oke, di sini kita mengganti hostname dulu ya. Kita enable dulu, lalu kita masuk ke configure terminal. Oke, lalu kita ganti namanya, hostname kelas B, enter. Lalu seperti tadi kita kasih password ya. Kita pertama itu dengan enable secret class. Lalu untuk konsolnya tadi jangan lupa LAN console 0. Kita enter, kita passwordnya kasih Cisco. Lalu kita login, kita exit. Oke, lalu yang LAN VTY-nya teman-teman, yang internetnya, yaitu dengan LAN VTY 04, enter. Kasih passwordnya yaitu Cisco juga. Lalu kita login. Oke, sudah. Exit dulu, kita keluar. Dan habis itu kita disuruh menginskripsinya, yaitu dengan service password encryption.
Oke, kita kasih bannernya yaitu dengan banner mode ketik pagar. Seperti tadi aja, samain gak apa-apa, itu unauthorized access kita terpagar, kita sudah. Lalu kita konfigurasi untuk suite. Kita kalau suite kan dia VLAN ya, kita konfigurasi interface VLAN 1. Kita kasih description management interface. Oke, lalu kita kasih IP address-nya, address yaitu 172.1.10.35, subnet max-nya 255.255.255.0. Kita enter, lalu kita aktifkan ya, no shutdown. Oke, kita exit, kita keluar. Lalu oh iya, kita belum ngasih IP defaultnya ya. IP default gateway-nya yaitu gateway-nya 172.14.10.1. Oke, kita end. Lalu kita simpan di environment, kita simpan ya. Copy running config startup config. Ya, ini untuk menyimpannya. Oke. Selanjutnya kita konfigurasi PC-nya teman-teman di student 1 dulu. Oke. Kita ke desktop, kita kasih di IP configuration-nya ya sudah. Lalu yang belum di sini gateway-nya teman-teman ya. Jadi di sini IP address sudah ada, tinggal gateway-nya. Gateway-nya yaitu 172.14.5.1. Oke. Lalu yang IP6 address-nya 2001 DB8 ya. DB8 cafe 1 itu 50. Jadi seperti itu teman-teman untuk FVV6 nya. Oke, lalu bentar, kita kasih IP address-nya. Wait. Tinggal IPv6 address-nya teman-teman ya. 2001 DB8 cafe 1 lalu 50. Prefixnya 64 ya teman-teman. 64. Oke, gateway-nya FE80 1. Oke. Lalu selanjutnya tinggal student 2 ya. Student 2 student 2-nya
Coba ya tunggu. Lalu kita ke desktop. Lalu kita kasih API configuration. Oke, untuk default gateway-nya sebentar teman-teman. Untuk apa ya? Untuk default gateway-nya. Untuk default gateway-nya saya lupa untuk gateway-nya. Oke, kita ke FVV 6 address dulu. Coba yang saya ingat FVV 6 address itu tadi 2001 untuk FVV 2001 DB8 cafe 160. Oke. Prefixnya 64 ya. 64. Default gateway-nya yaitu FE81. Nah, kalau yang untuk FE4 address-nya tadi default gateway-nya tadi 172.14.5.1. Oke, sudah. Lanjutnya student 3 dan student 4 nih ya. Student 3 kita ke desktop, kita ke API configuration. Yuk kita ke default gateway-nya yaitu 172.14.10.1. Oke, lalu kita FVV nama address-nya 2001 DB8 lu cafe 250 dan gateway-nya FE80 2. Oke, sudah semua. Langsung kita ke student 4. Di student 4 masih sama, kita kasih API configuration. Nah, di ini berbeda di default gateway-nya yaitu 172.14.10.1. Oke, untuk FVV nama address-nya 2001 DB8 cafe 260. Prefixnya 64 ya. 64 dan default gateway-nya FE80 2. Oke. Nah, ini kan sudah semua. Dan terakhir kita melakukan pengujian ping. Contoh kita ke student 1 dulu ya, student 1 teman-teman. Di student 1 kita ke command prompt. Oke. Di command prompt ini kita ping si IP tadi. Ini kan dari student 1 kita ping IP coba yang FVV4 nya yang ini teman-teman, 172.114.5.60. Apakah dia reply? Oke. Di sini dia langsung reply. Yang hasilnya tandanya hasilnya berhasil. Lalu coba kita sekali lagi ping 172.14.10.1.
10.50. Saya enter. Apakah reply? Sebentar, agak lama. Oke, reply juga. Oke, sekarang kita ping yang IPv6, yaitu 2001 DB8 cafe DB8 cafe 1 ya, lalu ininya 60. Enter. Apakah dia reply? Oke, dia reply guys. Nadanya berhasil. Coba kita sekali lagi. Yang IPv6 address yang masih ya, ping 2001 DB8 lalu cafe 260. Enter. Destination uncredible. Oh, salah teman-teman, kurang lengkap. Coba, itu salah. Ping 2001 DB8 cafe 2 lalu 50. Enter. Itu ke assessment. Oh iya, bentar teman-teman, tuh ping terakhir ya. Oke, untuk di ping terakhir coba satu salah. Coba kita lakukan ping 2001 DB8 cafe 260. Enter. Oke, reply. Jadi sekian dari saya, yaitu pakai praktikum pakai tracer basic device configuration. Jadi mohon maaf bila ada kurang penjelasan atau kurang dari saya, mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.